warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan selamat siang bagi kita semua yang saya cintai, rekan-rekan media cetak dan elektronik, di mana saya pernah bersama dengan teman-teman ini 12 tahun, sehingga saya sangat menghargai, sangat menghormati arti dan tugas dari seorang jurnalistik. Saya perkenalkan, saya Razman Nasution, mungkin tidak asing lagi. Di sebelah kiri saya Bapak Suroto, benar Pak ya? Benar Pak Suroto ya? Ini benar Pak Suroto ya Pak? Tolong dijawab. Betul. Benar. Jadi jangan nanti ada persepsi ini Suroto yang lain. Pak Suroto ini adalah saksi pertama yang menemukan almarhumah Vina dan almarhum Eki di flyover Talun, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Begitu Pak ya? Betul. Karena itu kami berkepentingan untuk menghadirkan beliau kembali dalam pengertian memberikan statement, karena beberapa minggu yang lalu pernah statement di media melalui Zoom, tidak dalam rangka preskon langsung seperti ini. Oleh karena berita ini mulai bias, menyasar kemana-mana, maka saya berkomunikasi dengan Pak Suroto selaku klien saya. Maka akhirnya Pak Suroto bersepakat dengan saya untuk datang dan berbicara langsung di depan media cetak elektronik nasional. Betul Pak ya? Betul Pak. Kenapa? Karena informasi yang beredar saat ini menurut kami ada upaya penggiringan opini bahwa kematian almarhumah Vina dan almarhum Eki bukanlah pembunuhan, bukanlah pemerkosaan, bukanlah ruda paksa, tapi kecelakaan tunggal dan atau kecelakaan lalu lintas dalam pemahaman hukum yang normatif atau universal. Karena itu, untuk membantu penegak hukum, apakah polisi, apakah kejaksaan, apakah kehakiman, dan juga para lawyer, juga para korban, keluarga almarhumah Vina dan almarhum Eki, maka Pak Suroto kita hadirkan agar kita dengar keterangan beliau yang sesungguhnya dan seperti apa. Dan semua keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Suroto dapat dipertanggungjawabkan. Benar Pak ya? Betul sekali Pak. Baik. Inilah kalau kita lawyer yang bukan ingin klien kita itu kita gendong-gendong kemana-mana, sehingga kita bawa kemana-mana media, akhirnya kata-katanya jadi berubah dan kadang tidak konsisten. Karena itu saya hanya menampilkan klien kami ini dari Ranulofong itu di saat-saat yang urgent saja, termasuk hari ini. Dan kalau ada media lain yang akan mengundang yang bersangkutan, saya akan dampingi agar dia memberi keterangan yang real, bukan rekayasa. Kemudian ada Saudara Rahmat dan Saudara Wafiesa. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan bahwa dalam 3 minggu terakhir saya menyaksikan adanya perdebatan, adanya diskusi, adanya dialog yang menurut saya dialog ini mengarah kepada satu pemikiran di mana seolah-olah kematian
almarhumah Vina dan Eki bukanlah kematian karena pembunuhan dan atau pemerkosaan, tapi kecelakaan lalu lintas. Kami tidak mengatakan bahwa keterangan kami ini benar 100%, tapi berdasarkan pendekatan hukum yang saya pelajari, berdasarkan koordinasi dan komunikasi saya dengan para ahli dari berbagai penegak hukum, termasuk polisi aktif dan yang sudah purnawirawan, bahkan jenderal. Begitu juga dengan jaksa, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, juga jenderal ketika dia itu menjabat di Kejaksaan Agung, juga oleh para akademisi, profesor dan doktor, bahkan hakim. Nah, bahwa saya sampaikan, pertama, bahwa run law firm yang saya pimpin bersama dengan tim kami, Saudara Rahmat, Saudara Wafi, Saudara Anrizal, Saudara John Rafri, bahkan Ibu Egernetti, dan hasil koordinasi saya dan konsultasi saya dan komunikasi saya dengan Pak Suroto, kami berkeyakinan bahwa almarhumah Vina dan almarhum Eki dibunuh dan diperkosa. Ini keyakinan kami. Tentu landasan hukumnya adalah presumption of innocence. Maka menjadi heran bagi saya kalau ada seorang pengacara yang sekarang misalnya sedang mengajukan PK terhadap Saka Tatal di PN Cirebon. Saya heran, kok ada ya pengacara yang masih mengatakan bahwa Peggy dibebaskan karena dia bukan pelaku pembunuhan. Ini menurut saya sesat dan menyesatkan. Apa dasarnya? Pertama, kata-katanya tidak didahului dengan presumption of innocence. Sudah sepertinya menuduh, memastikan. Padahal saya katakan dengan tegas dan saya siap berdebat dengan siapapun terkait kata-kata ini, bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman adalah putusan yang bersifat formil dan administratif, serta tidak ada dalam amar putusan yang mengatakan bahwa Saudara Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan. Nah, karena itulah run law firm yang saya pimpin melaporkan dan atau mengadukan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial Republik Indonesia selaku pengawas eksternal dan melaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung selaku pengawas internal. Sehingga kalau ada yang mengatakan kepada saya tidak ada kewenangan kami sudah lihat tugas dan pokok dan fungsi tupoksi dari KY dan Bawas Mahkamah Agung. Di situ dibolehkan warga negara, warga masyarakat, akademisi dan kelompok masyarakat untuk melaporkan menguji putusan hakim dimaksud. Dan karena itu kami katakan bahwa tolong Bapak Komisi Yudisial, komisionernya, Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk segera memproses surat kami. Bapak jangan tebang pilih, Pak. Kenapa saya katakan tebang pilih? Begitu ada putusan terkait dengan Saudara Ronald Tanur di PN Surabaya yang ribut sentero kita bahwa hakimnya diduga sakit, katanya ada yang bilang begitu, seorang politisi mengatakan sakit, ada yang menduga bahwa ini masuk angin, ada yang menduga ini ada permainan. Langsung Komisi Yudisial mengatakan kami akan periksa yang bersangkutan. Badan Pengawas Mahkamah Agung akan periksa yang bersangkutan. Laporan kami kapan diperiksa, Pak? Maka
saya dengan Saudara Rahmat